Selain merilis speaker Bluetooth melalui seri S207, Line-Yes juga itu merilis speaker yang harga jualnya lebih mahal dan lebih besar ya. Ini dia Line-Yes S825 nih. Dan ini untuk harga jualnya di 500 ribuan. Nah, dengan harga segitu bagaimana nih mengenai kualitas speaker ini? Lalu apakah Line-Yes S825 ini menjadi speaker yang layak untuk dibeli? Ya, tonton video ini untuk menemukan jawabannya. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG ya. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya ini buat kamu yang belum subscribe, ayo dong tekan tombol subscribe-nya lalu aktifkan ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Line-Yes S825 ini membawa ukuran speaker ini termasuk kategori besar ya. Ini aja dusnya ini termasuk besar ya. Di bagian sini itu berapa spesifikasi yang dibawa, seperti dia support TWS Connect kalau punya dua unit yang sama, terus digital signal processor dan bottom ring light ya. Dia membawa ring light di bagian sininya. Dan di bagian kanan itu ada seperti ini, dia bisa bertahan hingga 25 jam standby-nya ya. Terus kalau digunakan bisa 8 hingga 10 jam dan pengisian baterainya ini selama 3 jam. Terus di sini dia itu menggunakan Bluetooth 5.3 dan bisa memutar melalui flash disk, micro SD dan AUX ya. Ini dia untuk spesifikasi tingginya itu 23,3 cm dan lingkarannya ini 10 cm, sementara untuk tingginya di sini 10,5 cm ya. Jadi ini termasuk kategori bobotnya besar dan bobotnya agak berat sih ya. Dan ini dia untuk spesifikasi lengkapnya, bisa kalian pause untuk membaca lebih detail. Oke, dan langsung aja saya buka ya. Ini jadi speaker ini sama seperti Line-Yes S207 sudah saya gunakan, dan ini sudah saya susun lagi bagaimana seadanya saat itu saya beli. Dan ini dia yang kalian dapatkan seperti biasa, sama seperti Line-Yes S207. Kalian mendapatkan yang namanya tali strap seperti ini ya. Termasuk bagus juga kualitasnya. Terus di sini ada pouch sebelumnya. Ini ada yang namanya manual pengguna ya, bahasa Cina dan bahasa Inggris. Oke. Terus tadi ini di dalam sini kita diberikan pouch, dalamnya juga sama seperti Line-Yes S207, yaitu kabel charge dan kabel AUX. Lalu di sini ada garansi ya. Ini garansinya selama 12 bulan. Oke, itu dapatkan. Terus yang terakhir sudah pasti ini ada unitnya. Oke. Dan ini nggak tahu nih apa yang patah di sini. Oke, ini saya taruh sini dulu ya biar kelihatan. Ini saya singkirkan dikit ya. Ya. Ini dia unitnya, warna hitam. Dan dia tuh warna tersedia hanya warna hitam saja. Ini good warnanya, hitamnya benar-benar hitam pekat ya. Bagus, kalau saya sih menurut saya ini bagus. Dan di sini itu didominasi material kain ya di bagian sini dan di sini, dan ini adalah material karet di sininya. Ya, untuk di sini ada tulisan Line-Yes, terus tombol volume plus minus, ini tombol power, terus ini tombol play. Ini juga bisa untuk mematikan lampunya, ini bisa untuk mengganti mode RGB-nya. Nah, di sini tuh ada keterangan ya, dari sedikit keterangan mengenai speaker itu sendiri, Line-Yes S825. Oke, ini keterangannya. Terus di sini itu ada yang namanya port USB-C untuk pengisian daya baterai, terus ada port micro SD, port USB-A, dan port jack audio. Jadi selain menggunakan Bluetooth bisa menggunakan ketiga ini tadi ya. Lalu di bagian sininya itu ya, atas ini kiri kanan ini saya bilang kiri kanan karena dia masangnya seperti ini ya. Peletakan speakernya, karena di bagian bawah ini ada kayak kakinya kecil dan sini dia bahannya karet, berguna untuk menahan speaker saat digunakan ya. Jadi supaya speaker ini nggak bergeser saat kalian mendengarkan lagu yang dalam arti jedak-jeduk gitu. Jadi biar lebih stabil aja posisinya. Terus di sini itu ada pengait tadi ya untuk talinya ya di bagian sini. Terus ini dia RGB-nya di sini, dan saya nyalakan dulu ya. Nah, ini dia RGB-nya ya, kurang lebih seperti ini.
ini juga, dan ini tadi ya saya coba untuk ganti-ganti mode-nya. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya, 9 sama ini. Berarti ada 9 mode. Nah, ini untuk mematikan mode-nya tekan tombol play ataupun pause, tekan dan tahan. Nah, ini sudah mati ya. Untuk koneksinya sendiri selama penggunaan ini termasuk kategori bagus, tidak ada yang saya keluhkan ya. Dan untuk tadi daya tahan baterainya ini 8 hingga 10 jam, tapi saya di sini saya nggak bisa menunjukkan penggunaan saya secara real time ya, karena sama seperti Lineage S207, di mana itu seperti sebentar saya tunjukkan. Misalkan saya mulai ini, nah ini udah masih 100%, padahal dari tadi pagi ini sudah saya mainkan sekitar 2 jam ya, memang sih volumenya sekitar 50%, dan ini kapasitas baterainya masih 100%, jadi ini nggak berkurang-kurang ini, nanti tiba-tiba mati aja gitu. Kalau kalian dengerin terus nanti tiba-tiba mati aja gitu, nggak ada apa ya, indikator baterainya ini berkurang berapa setiap pemakaian berapa jam gitu. Kekurangannya ini sama seperti Lineage S207. Saya juga nggak tahu ya, ini kan ini saya sambungkan ke smartphone Xiaomi 13T, nggak tahu kalau disambungkan ke smartphone lain akan berkurang atau sama aja ya. Karena saya nggak coba ke smartphone lain karena pemutar musik saya ada di Xiaomi 13T. Intinya sih saya puas untuk daya tahan baterainya, masih bisa lah saya mendengarkan 3 film ya, bukan mendengarkan, menggunakan speaker ini sebagai audio saat menonton film sekitar 3 film ya, itu durasinya rata-rata 1,5 jam dan berapa jam juga dalam mendengarkan lagu ya. Seperti biasa juga ini pasti volumenya sering saya gunakan 100% atau di bawahnya ya, 2 kali ke bawah dari maksimal. Ya, ini masih bisa diandalkan. Pengisian baterainya ini kurang lebih selama 3 jam, dan seingat saya ya, ini kalau di bagian Type C-nya ini, kalau kalian lihat di sini ada lubang, ini nanti nyala ketika di charge warna merah. Saya lupa penuhnya itu warna hijau atau lampunya mati ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kalian beli terus ya indikatornya seperti itu, ya berarti itu baterainya sudah penuh dalam pengisian baterai ya. Terus sekarang di bagian yang namanya audio ya, ini pembahasan yang terakhir. Audionya ini Lineage S825 membawa driver 7, cm yang mampu menghasilkan power output itu secara keseluruhan 30 watt. Jadi di sini 15 watt, di sini 15 watt. Seriusan, ini power speaker Lineage S825 ini benar-benar kencang banget. Kurang cocok memutarkan lagu pada full maksimal dalam ruangan yang model-model studio karena benar-benar udah rame banget, berisik lah gitu. Ya. Lebih baik gunakan pada volume 70 hingga 90%, itu sudah termasuk kategori bagus kok, masih kedengeran semua karakter apapun, frekuensi tingkatan frekuensi audionya ini. Untuk sisi bassnya ini yang dihasilkan memang ini karakternya bukan yang ngebass banget ya. Bukan yang ngebass banget, agak jauh lah dari bass head. Karakter bassnya terbilang kalem aja sih ya, tapi masih kalau buat saya sih ini masih enak buat dengerin lagu-lagu IDM seperti dari IDM, R&B, terus hip hop yang saya dengarkan tuh seperti lagu 50 Cent, Missy Elliott, apalagi ya, ya model-model seperti itulah. Ini masih enak, dentuman-dentumannya buat saya sih masuk kategori deepnya, ini bukan deep banget, deep aja lah bisa saya bilang ya. Nah, dengan karakter bass yang bukan bass head ini ya, keuntungannya membuat sisi lainnya ini tidak terdengar istilahnya mendem lah gitu ya, sehingga menghasilkan di bagian vokal ini masuk kategori jernih. Ketika apalagi dengerin lagu-lagu pop, enak suara-suara vokalnya. Buat saya sih nggak butek ataupun mendem tadi ya, benar-benar kategori jernih. Terus di sisi high-nya ini ya posisinya untuk treble-nya tidak terlalu jauh ya dari bass-nya, masih terdengar agak dominan, ini kayak 11-12 antara bass dan treble-nya ya.
Sehingga itu di sisi high-nya ini di saat ada suara-suara dari alat musik pada sebuah band khususnya misalnya suara yang tinggi seperti dari kicir-kicir ataupun simbal drum, nggak cempreng suaranya, masih kategori enak didengar, tidak menusuk telinga juga ini audionya. Walau saya dengar pada volume maksimal, biasanya sering volume maksimal itu saat nonton film, apalagi udah nonton film-film action itu harus wajib volume maksimal saya gunakan. Ya, secara keseluruhan sih kalau buat saya ya audio dari Lineage S825 ini masuk kategori bagus dan ini benar-benar lebih cocok buat penggunaan pada area outdoor. Misalkan kalau ada kumpul-kumpul di taman gitu, ini bisa menjadi sumber audio dalam memutarkan lagu ya. Ini benar-benar kencang. Itu kalau buat saya di harga 500 ribuan ya. Saya sih berani bisa ini 500 ribuan, 540-an seingat saya atau 560 saya lupa. Saya sih masih tetap berani bilang kalau Lineage S825 ini menjadi salah satu speaker Bluetooth yang layak kok untuk dibeli. Nah, buat kalian yang sudah menggunakan speaker ini, boleh dong untuk tulis testimoni kalian mengenai kualitas speaker dari Lineage S825. Itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye! Apa masih cilik kitane ya? Orang ngerti ternyata rumah tangga kuen kayak kenen amat.